Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, saya dari semester 5D. Di sini saya akan mereview mengenai hasil karya dosen Fakultas Hukum Universitas Sri Kencana, yaitu mengenai model pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh Dr. Uswandi SHMA. Kebijakan liberalisasi ekonomi dengan usaha-usaha standarisasi hukum melalui kontrak-kontrak bisnis internasional di bawah organisasi asing, serta investor dari negara-negara maju berawal dari upaya Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi. Untuk memulihkan perekonomian nasional dan mengatasi utang besar akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berkepanjangan dan meluas sampai menyentuh seluruh sektor kehidupan bangsa secara resmi, pemerintah Indonesia mengundang Badan Moneter Dunia IMF bersedia membantu Indonesia untuk dapat keluar dari krisis ekonomi dengan syarat Indonesia meliberalisasi pengelolaan ekonomi. Ciri yang paling mendasar dari liberalisasi pengelolaan ekonomi adalah seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya alam terbuka bagi badan usaha maupun bentuk usaha tetap, membuka dan memisahkan seluruh sektor kegiatan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak ketiga. Dari dasar pengertian inilah kemudian timbul bahwa siapapun boleh melakukan eksploitasi maupun eksploitasi terhadap sumber daya alam. Yang terpenting adalah dapat memberikan hasil yang maksimal bagi negara. Dengan pola pikir seperti ini tidak akan pernah sampai kepada hal yang mendasar seperti rakyat mempunyai kedaulatan atas sumber daya alam sebagaimana asas hak menguasai oleh negara. Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari amanat atau arahan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya semangat dan jiwa pasal 33. Masalah yang utama dan mendasar adalah terkait dengan asas hak menguasai oleh negara dan produksi yang menyangkut hajat orang banyak. Lalu, kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi suatu negara untuk mengatur sendiri wilayah tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain ataupun organisasi-organisasi internasional. Konsep kedaulatan sebagaimana kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selain memiliki arti politis juga memiliki arti ekonomis dan sosial. Yang secara sengaja itu diberikan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 dalam mengelola sumber daya alam migas atau mineral nasional menegaskan bahwa negara Indonesia itu sebagai representasi warga negaranya harus benar-benar mewakili kepentingan segenap rakyat yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi atas sumber-sumber ekonomi kekayaan alam Indonesia. Kekuasaan negara atas sumber daya alam itu bersumber dari rakyat yang dikenal dengan bangsa yang kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara, dan juga mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, komponen penting yang harus menjadi fondasi pembangunan landasan hukum dan politik pengelolaan sumber daya alam, migas atau mineral nasional yang mencerminkan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam, migas atau mineral. Untuk mewujudkan kedaulatan nasional adalah yang pertama kepemilikan kekayaan alam, penguasaan oleh negara, kewenangan perusahaan negara dalam penguasaan migas atau mineral sampai kepada prinsip kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.